Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Nazin dari absen 22. Saya Natul Maktir dari absen 3. Hari ini kami akan membahas soal kimia dan juga menjelaskannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron menggunakan subkulit. Nah, seperti yang kita tahu, kalau konfigurasi elektron menggunakan subkulit ini itu pakai rumus SPDF ya. Aku tulis di sini. Oke. Subkulit itu pakai rumus yang SPD. Nah, supaya lebih gampangnya, jadi kita gambar untuk urutan dari SPDF-nya ini sendiri. Jadinya ada S, terus SP, SPD, SPDF, SPD, dan SP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Nah, di sini kita kasih 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, dan 7. Nah, jadi sekarang langsung aja kita hitung yang pertama. Di sini ada S. Sebelum itu di sini aku mau kasih tahu kalau elektron maksimalnya dari S itu elektron itu sama dengan 2. Kalau P itu elektronnya sama dengan 6. Kalau D itu elektronnya sama dengan 10. Kalau F itu elektronnya 14. Nah, terus lanjut ke Sn ini. Nah, di sini ada 119 sama 50. Di sini kan karena kita mencari elektron, berarti elektron itu kan sama dengan nomor massa. Sama dengan nomor atom. Nah, jadi di sini kalau nomor atom itu selalu lebih kecil daripada nomor massanya. Nah, berarti kalau ini 119 sama 50, berarti nomor atomnya itu dia 50. Berarti kita hitung yang 50-nya ya. Berarti kita hitung yang ini. Nah, jadi cara menghitung 50 ini kita hitung menggunakan rumus SPDF ini. Jadi di sini karena 50 kita tulis 1S, di sini 2, kemudian koma. Di sini kita karena dia kan yang seperti ini. Jadi habis 1S dia tuh pakai yang 2S ini. Jadi 2S sama 2 di sini. Terus lanjut yang 2P sama kita pakai 2P sama 3S di sini. Jadinya sini 2P. Nah, di sini karena maksimal elektron P-nya itu 6, maka di sini kita tulis 6 ya, bukan 2. Karena 2 itu elektron maksimalnya dari S. Terus di sini ada 3S. Mari tulis 3S, di atasnya 2. Nah, ini kan baru 12, berarti kita masih butuh sampai dia 50. Jadi terus kita hitung selanjutnya itu pakai 3P sama 4S. 3P, di sini kita kasih 6 sama 4S itu kita kasih 2. Nah, ini baru 20. Berarti kita lanjut lagi. Sekarang kita pakai 3D 3D, 4P sama 5S. Ya. Jadi kita pakai 3D. Nah, di sini elektron maksimalnya dari D itu kan 10. Karena di sini masih 20, berarti kita masih bisa taruhin di sini 10. Jadi total udah 30, sisa 20 lagi. Nah, habis kita pakai 3D, kita pakai 4P. Nah, di sini P kita kasih 6. Terus kita pakai 5S. 5S kita kasih 2 di sini. Nah, ini masih 10, 20, 30, 38. Nah, di sini lanjut lagi kita pakai yang 4D, 5P, dan 6S. Di sini pakai 4D. Nah, karena di sini masih 38 dan di sini elektron maksimalnya 10, berarti kalau kita tambah 38 sama 10 itu kan masih 48. Berarti masih bisa kan? Karena belum mencapai 50. Jadi D-nya di sini kita masih bisa tulis 10. Nah, itu kurang 2 lagi ya? Ya. Nah, ini terakhir itu kita pakai 5P. Nah, P itu kan elektron maksimalnya 6. Tapi karena di sini kita kurang 2, jadi kita nggak akan nulis dia elektronnya itu 6. Tapi kita nulis elektronnya itu 2. Gini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini udah ketemu untuk konfigurasi elektron menurut subkulitnya. Sekarang kita cari untuk letak unsurnya. Di sini kita ambil pakai yang terakhir ya. Di sini ada 5P2.
Nah, kita ambil untuk golongan kita ambil dari yang P2-nya ini. Nah, karena P itu termasuk ke dalam golongan A atau golongan A. Nah, di sini ini kan P2. Berarti dia termasuk golongan A. Tapi kalau misalkan di sini dia 2, maka dia itu harus ditambah lagi dengan 2. Karena dia itu termasuknya ke dalam maksudnya tuh yang P ini di sini. Jadi dia itu 2 yang di sini tambah 2, jadi dia tuh masuknya ke dalam golongan 4 bukan golongan 2. Karena I2-nya di sini itu ditambah dengan 2. Jadi masuk golongan 4A. Nah, terus untuk periodenya kita lihat dari di sini. Di sini kan nomor kulitnya itu 5. Berarti dia masuk ke periode 5. Karena dia nomor kulitnya itu 5. Nah, selanjutnya di sini ada AL. Nah, coba sekarang aku mau minta bantuan Agni buat hitung yang AL ini. Berarti kan kita pakai 1S dulu ya. 1S sama dengan 2. Terus kemudian kita pakai 2S. 2S2. Terus 2P. Oh iya, 2P2. 2P6. Oh, karena elektron maksimal 6 dan ini baru 10. Nah, karena dia udah 10, kita kan habis ini pasti bakal pakai yang 3S kan? Jadi kita tulis 3S. Tapi kita nggak, kalau misalnya 3S itu kan elektron maksimalnya 2. Nah, sementara di sini kurang 1. Oh, karena kalau misalnya kita tambah 2, dia kan 12 kan? Iya. 10 tambah 2, 12. Nah, berarti kita pakai 3P, tapi 3P-nya itu 1 pangkatnya. Gitu. Nah, terus udah tinggal kita hitung lagi pakai cara yang tadi. Kita ambil yang terakhir. Berarti untuk golongannya di sini itu kan P1 ya? Iya. Berarti dia itu golongan A. Nah, sama kayak tadi, ini kan ditambah 2 nih yang angkanya di sini. Maka ini juga ditambah 2. Jadi dia masuk ke golongan 3. Masuk dalam golongan 3A, dan periodenya itu kita lihat dari angka sininya, karena dia nomor kulitnya itu 3, maka dia masuk ke periode 3. Gitu, udah deh selesai. Jadi yang ini untuk konfigurasi elektron menurut subkulitnya dari Sn, ini subkulit menurut dari Al, dan ini untuk letak unsurnya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus kimia. Tapi sebelum kita membahas tentang rumus kimia, kita tuh harus tahu dulu nih tentang kation anion. Jadi kita harus ngafalin dulu supaya kita bisa nentuin rumus kimia dari senyawa-senyawa ini. Nah, contohnya di sini ada natrium kromat. Natrium itu kalau lambang senyawanya itu Na+. Nah, di sini kita kasih logo ditambah karena dia kan gabung, jadi Na+ ditambah. Nah, kromat itu rumusnya itu CrO4. Gitu. Terus, nah, untuk menjadikan dia rumus kimia, maka di sini kita tuh harus tahu dulu kalau ada rumus kimia tuh kayak gini. A plus X ditambah B min Y itu menghasilkan A Y B X. Kayak gini. Jadi dia tuh dibalik gitu. Jadi ini kan A plus X di sini, dan ini B min Y. Nah, kalau misalkan dijadiin rumus kimia, dia tuh jadi dibalik. Jadi yang Y-nya itu tadinya di B, dia jadi pindah ke A, dan X yang di A itu jadi pindah ke B. Nah, berarti kalau kayak gini, ini tuh CrO4, ini berarti logonya itu bisa jadi min kayak gini ya, karena kan dia nggak ditulis, maka dia jadi CrO4 min. Nah, terus untuk menjadikan dia tadi rumus kimia, maka tinggal kita balik aja. Jadinya plus yang di sini kita pindah ke sini, dan ini yang min di sini kita pindah ke sini. Nah, untuk plus minus ini, karena kalau di rumus kimia itu kita nggak usah tulis, maka dia tinggal kita tulis NaCrO4. Gitu. Oke. Nah, tadi yang pertama itu kan natrium kromat. Selanjutnya kita akan bahas yang barium sulfida. Nah,
barium itu lambangnya itu Ba plus 2. Kemudian kita kasih tanda plus. Sulfida ini lambangnya adalah S. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi ini, kalau misalkan A tambah X, A plus X ditambah B min Y sama dengan A Y BX, berarti di sini sama. Kita tinggal balik aja dari yang ini, yang plus 2 ke sini jadi ke S, terus yang dari S jadi ke B, ke BA. Jadinya tinggal kita tulis BA S 2. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan nama dari senyawa yang ada di sini. Yang pertama itu ada Cl2O7. Kita harus tahu dulu Cl itu apa, O itu apa. Nah, di sini kita cari yang Cl2O7. Cl itu nama senyawanya itu adalah Klorin ya? iya, betul. Oke. Jadi Cl itu adalah klorin. Nah, terus O itu apa kira-kira? Oksigen. Iya, betul, oksigen. Nah, kalau kita mau bikin dia menjadi nama dari senyawa, kita nggak bisa tulis dia tuh klorin oksigen, sorry. Kita harus lihat juga dari nomor atomnya ini untuk membuat namanya. Nah, di sini karena dia Cl2 dan Cl itu termasuk ke dalam non-logam, maka di sini namanya itu kita tambahin depannya dengan kata di. Karena dia itu di sini nomor atomnya 2. Nomor ininya 2. Jadi kita tambahin di karena dia 2. Terus kita tambahin deklorinnya, jadinya diklorin. Nah, terus untuk oksigennya, karena di sini dia nomornya itu 7. Nah, 7 itu disebut hepta. Nah, tapi kalau misalkan di nama senyawa ini kita nggak akan tulis dia hepta oksigen. Tapi kita tulis dia itu hepta terus oksida. Karena setiap kita membuat nama senyawa itu selalu dikasih belakangnya itu dengan kata ida. Jadinya diklorin hepta oksida. Oke. Selanjutnya ada Na2SO4. Nah, Na ini itu kan termasuk ke dalam logam ya. Nggak seperti klorin tadi yang non logam. Ini sama kita tentuin dulu. Na itu berarti natrium. Kemudian untuk SO4 itu berarti sulfat. Nah, berarti kalau misalkan kita tulis namanya, itu kita tinggal tulis aja langsung karena dia bukan non logam, jadi kita langsung aja tulis dia itu natrium sulfat. Gitu ya. Jadi kalau dia logam kita langsung tulis, tapi kalau dia non logam kita harus lihat dari angkanya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan soal terakhir kita akan menyetarakan persamaan reaksi. Di sini ada persamaan reaksi yaitu Al2 CO3 3 kali ditambah H2O menjadi AlOH 3 kali ditambah CO2. Nah, di sini kan untuk persamaan di sebelah kiri kanan belum seimbang. Jadi kita harus samain dulu reaksinya. Di sini Al-nya itu sama dengan 2 ya. Kalau bisa dilihat di sini Al-nya itu 2. Sementara di sini Al itu cuma 1. Berarti di sini kita bisa tambah 2. Supaya di sini seimbang. Jadi di sini Al-nya 2, di sini Al-nya 2. Nah, kenapa kita ambilnya Al dulu? Karena kalau untuk mencari persamaan kimia di sini, aku kan pakai cara trial. Nah, kalau pakai cara trial yang pertama kita cari itu adalah yang unsurnya itu logam. Karena di sini Al itu logam, jadi kita cari yang Al dulu. Nah, terus abis Al kita cari yang C. Nah, C ini itu kita lihat di sini C itu kan berarti 3. Nah, terus C di sini itu cuma ada 1, ya kan? Berarti untuk menyetarakan antara sini dengan sini, maka di sini kita tambahin 3 di depannya. Jadi supaya C yang di sini itu 3, C yang di sini juga 3. Nah, habis dari C kita lanjut ke H. Di sini H-nya itu ada 2 dan di sini H-nya itu ada 6 karena di sini H ini dikali 3, terus 3-nya ini dikali 2.
Jadi hanya di sini 6. Nah, supaya bisa setara, di sini kita tinggal tambahin 3. Jadi 3 dikali 2 itu 6. Jadi hanya di sini 6 dan hanya di sini juga 6. Berarti udah seimbang kan? Nah, sekarang terakhir kita tinggal cari yang O-nya. Di sini O-nya itu kan ada 3. Nah, karena di sini ada 3 di depan tanda kurung, berarti 3-nya itu kali 3. Artinya 3 kali 3 itu sama dengan 9. Terus di sini O-nya itu ada 3, terus kita kali dengan 2. Jadi 3 dikali 2 itu kan 6. Nah, di sini O-nya itu ada 2. Dan di sini ada 3. Kalau kayak gini berarti ini kita kali dulu nih. Jadinya 3 dikali 2 6. Terus yang di sini kita tambah. Jadi 6 tambah 6 itu kan berarti 12. Nah, di sini coba kita hitung kira-kira O-nya itu udah seimbang atau belum. Di sini kan O-nya itu ada 3 ya. Ditambah ini 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, 9 tambah 3 itu sama dengan 12. Berarti udah seimbang loh. Berarti udah seimbang kan? Iya. Berarti semuanya itu udah selesai deh kayak gini persamaannya. Karena udah kita samain semuanya dari yang kiri sama yang kanan. Nih kalau kita hitung satu-satu di sini AL itu kan 2. Kita tulis ulang ya. CO3 3 ditambah 3H2O menjadi 2 OH3 ditambah 3CO2. Nah, di sini kita lihat dari AL dulu. Di sini kan AL-nya ada 2. Di sini juga AL ada 2. Berarti udah seimbang. Kemudian dari C-nya, di sini C-nya ada 3. Di sini C-nya juga ada 3. Berarti udah seimbang. Lanjut ke H. Di sini hanya itu ada 6. Di sini hanya juga ada 6. Karena 3 dikali 2 6. Terus untuk O-nya, sini O-nya ada 3. 3 ditambah ini 3 dikali 3 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. Terus di sini O-nya juga 3 dikali 2 6. Ditambah di sini O-nya itu 3 dikali 2 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Berarti semuanya udah setara. Gitu deh. Oke, selesai. Lanjut ke materi selanjutnya, itu kita menentukan struktur atom. Nah, jadi soalnya itu, tentukanlah jumlah elektron, proton, dan neutron di dalam atom-atom berikut. Soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah atom nitrogen yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu struktur atom tuh seperti ini ya. Jadi, X ini tuh adalah tanda atom. A itu adalah nomor massa dengan rumus nomor atom ditambah neutron. Lalu Z ini adalah nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi untuk menentukan elektronnya itu kita lihat dari si nomor atom ini. Nah, jadi elektronnya itu adalah 7. Lalu karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, jadi protonnya itu adalah 7. Jadi ini tuh elektron, proton, dan ini tuh neutron ya. Lalu untuk menentukan neutron itu kita lihat dari nomor massanya. Nomor massanya itu berarti 14 ya. Karena nomor massa itu rumusnya nomor atom plus neutron, jadi neutron itu adalah nomor massa. Jadi 14 dikurang si nomor atomnya ini 7. Jadi 14 dikurang 7 sama dengan 7. Oke? Lanjut ke nomor 2. Jadi ini tuh elektronnya sama dengan 8. Protonnya itu 8 juga, dan neutronnya 17 dikurang 8 itu sama dengan 9. Soal nomor 3. Jadi ini elektronnya itu 19, protonnya 19, dan neutronnya 39 dikurang 19 itu sama dengan 20. Oke, lanjut ke nomor 4. Elektronnya itu 18, protonnya 18 neutron dikurang 18 dengan 14. 18. Hah? Oh iya. 18. Oke, lanjut ke nomor 5. Berarti ini elektronnya 17. protonnya 17. neutronnya itu 35 dikurang 17 sama dengan 18. Oke. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi soalnya buatlah konfigurasi elektron dari atom-atom berikut. Nah, jadi
aku mau jelasin dulu. Di konfigurasi elektron itu ada kulit KLMNOPQ. Nah, jadi di kulit K ini elektron maksimalnya itu adalah 2, L itu 8, M 18, N 32, O itu 50, P 72, Q itu 98. Nah, jadi untuk menjawab dua soal ini, kita bikin dulu KLMN-nya. K, L, M, O, P, Q. Nah, jadi karena ini elektronnya itu 11, ya, 11 itu elektronnya. Jadi K itu kan maksimal elektronnya 2, jadi di sini kita tulisnya 2. 2, L itu 8, jadi kita tulisnya 8. 2 tambah 8 itu udah 10. Jadi kan kurang 1. Ya. Jadi di M ini kita tulisnya 1. Jadi ini kalau di total, itu totalnya 11. 2 tambah 8, 10, ditambah 1, 11. Jadi ini tuh konfigurasi elektronnya adalah ini, gitu. Oke. Lanjut. Ini tuh elektronnya 26. Nah, kita buat dulu. Atau P, Q. K-nya itu 2, L-nya 8, M-nya itu, jadi kan ini kan udah 10, sisanya tuh kan 16 lagi. Jadi ini tuh M-nya kan karena kita kurangnya cuman 16, M-nya itu 18, jadi kita nggak nulis 18, jadi kita nulisnya tuh 8 sama ininya sisanya 8. Jadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.